Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La amala arjalil qabuli min amalin yahibu angka syuhuduhu wa yuhtaqaru angka wujuduhu. La amala ora ana amal iku arjal wih den arep-arep lil qabuli maring den tampa min amalin saking amal yahibu kang samar angka saking sira apa syuhuduhu nekseni amal wa yuhtaqaru lan den anggap remeh indaka ana sanding ira apa wujuduhu wujude amal. Artinya tidak ada amal yang lebih bisa diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amal yang keberadaannya tidak disaksikan olehmu dan keberadaannya kangmu anggap remeh. Di sini maksudnya amal yang yaghibu angka syuhudu, amal yang tidak tampak olehmu atau yang keberadaannya tidak terlihat olehmu, yaitu karena apa? Karena kamu tidak merasa berbuat, kamu tidak berasa beramal, karena kamu melihat bahwa amal itu murni karena pertolongan Allah. Jadi kamu menganggap bahwa seandainya tidak ditolong oleh Allah, kamu tidak akan melakukan amal itu. Jadi kamu hanya merasa bahwa semua amal ini adalah hanya milik Allah dan kamu hanya ditakdirkan melakukan itu, sehingga kamu tidak melihat bahwa itu keluar darimu. Ini yang dimaksud dengan amal min amalin yaghibu angka syuhudu. Jadi kamu tidak merasa berbuat itu, tidak merasa beramal. Kemudian wa yuhtaqaru angka wujudu, amal yang kamu anggap remeh, artinya tidak kamu andalkan. Jadi kamu tidak mengandalkan amal itu untuk mencapai sesuatu. Karena ketika kita sudah mengandalkan amal itu maka tidak akan ada nilainya apa-apa. Karena memang manusia itu tidak mendapatkan surga atau terhindar dari neraka karena amalnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah, yang artinya tidak ada amalan seseorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga dengan diriku, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi kita masih melihat bahwa kita melakukan amal itu, maka amal itu akan sulit untuk diterima oleh Allah. Begitu juga selagi kita menganggap berharga amal yang keluar dari kita, maka amal itu juga akan sulit diterima oleh Allah. Jadi untuk bisa diterima itu adalah kita justru merasa tidak melakukannya. Dari kebalikan dari dosa ya. Kebalikan dari dosa. Kalau dosa itu ketika kita menganggapnya kecil, justru dia akan sulit untuk diampunkan. Kita menganggapnya remeh, perkara yang
tidak berharga. Sebaliknya kalau kita menganggap dosa ini dosa yang besar, kemudian kita menyesalinya, kita merasa hina di hadapan Allah, justru itu lebih bisa diampuni oleh Allah. Sebaliknya kalau amal kebalikannya, kalau kita merasa beramal dan merasa amal ini adalah bisa memasukkan kita ke surga, bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, seakan-akan kita barter dengan Allah, surga dibarter dengan amal, maka justru itu tidak akan diterima. Karena memang kalau kita berpikir dengan secara hakikat, semuanya adalah milik Allah. Jadi tidak sepantasnya kita melakukan barter atau menukarkan sesuatu. Bagaimana mungkin kita bisa menukarkan sesuatu, padahal sesuatu itu juga milik Allah, karena diri kita juga milik Allah. Bagaimana bisa kita melakukan sesuatu lalu kita tukar dengan sesuatu? Saya akan melakukan begini, padahal kesehatan yang kita miliki, kemudian kebisaan kita, dorongan hati kita untuk bisa melakukan amal sesuatu itu kan juga dari pertolongan Allah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa barter atau membeli surga dari Allah? Tentunya itu merupakan hal yang tidak mungkin. Jadi itu saya kira yang bisa saya jelaskan dari hikmah ini. Semoga kita bisa menjadi orang yang beramal dan murni karena menunjukkan sifat ubudiyah kita, mengakui bahwa kita adalah hamba Allah, sehingga sepatutnya kita melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Semoga kita selalu mendapat pertolongan dari Allah sehingga menjadi hambanya yang semakin hari semakin baik. Amin Allahumma amin.